Hai hai, balik lagi bareng gue Al di channel Squishy Film. Kali ini kita akan ngebahas sebuah film yang diperankan oleh Babang Jason Statham. Sebelum lanjut, mari kita putar dulu intronya. Kita beramal dan amal yang paling mudah adalah dengan like dan subscribe channel ini. Di awal film diperlihatkan dua orang pembunuh bayaran yang sedang menjalankan misinya di negara Meksiko. Dua orang pembunuh bayaran ini bernama Denny dan rekannya bernama Hunter. Ternyata bukan hanya sekedar rekan, Hunter ini sudah sangat dekat dengan Denny. Bahkan Denny telah menganggap Hunter seperti kakak kandungnya sendiri. Di sini mereka tidak hanya berdua, melainkan dibantu oleh kedua rekannya yang bernama Davis dan Meyer. Diketahui target mereka adalah seorang pejabat, dan Denny langsung membagi kedua kelompoknya, yang mana dirinya dan Hunter akan menyerang si target dari jarak yang sangat dekat. Sedangkan Davis dan Meyer, dia ditugaskan untuk berjaga dari jarak jauh, kemudian menjemput mereka setelah target telah dihabisi. Tak sengaja Denny melihat seorang bocil di dalam sebuah mobil si target, menjadikannya telah tidak fokus. Alhasil Denny juga tertembak di bagian lengannya. Namun beruntung Hunter langsung membawa Denny, lalu menaiki mobil Davis dan Meyer yang sudah akan menjemputnya. Di tengah perjalanan, Denny mengatakan jika dirinya akan pensiun menjadi pembunuh bayaran dan ingin hidup normal seperti orang biasa. 1 tahun kemudian memperlihatkan Denny yang memilih untuk mengasingkan diri, yaitu dengan hidup tenang di tengah hutan Australia. Bagi itu ketika Denny sedang cuci muka, tiba-tiba ia mendapatkan kiriman surat. Saat dibuka ternyata surat itu berisi foto Hunter yang sedang disekap di negara Oman. Di dalam surat itu juga berisi pesan yang meminta Denny agar menemui agennya yang dulu saat ini menjadi pembunuh bayaran. Denny yang telah menganggap Hunter seperti kakaknya sendiri tanpa menunggu lama langsung pergi menemui agennya. Sesampainya di sana, si agen meminta Denny agar masuk ke dalam mobil. Di sini si agen menjelaskan jika Hunter telah diculik oleh seorang bos minyak yang ada di negara Oman. Bos minyak itu sengaja menculik Hunter untuk memancing Denny agar datang ke tempatnya. Jika Denny tidak datang ke sana, maka si bos minyak tidak akan segan-segan menghabisi Hunter. Mendengar hal itu, Denny pun langsung pergi ke negara Oman untuk menyelamatkan Hunter. Singkat cerita, Denny telah sampai di kediaman bos minyak. Di sini Denny harus diperiksa oleh beberapa anak buah si bos minyak untuk memastikan kalau Denny tidak membawa senjata apapun. Setelah itu, Denny pun bertemu dengan si bos minyak yang terlihat sudah sangat tua. Kemudian si bos minyak menjelaskan jika ia akan melepaskan Hunter asalkan Denny mau bekerja sama untuknya. Bukan hanya itu, si bos minyak juga akan memberikan imbalan kepada Denny, yaitu uang sebesar 6 juta dolar. Mendengar hal tersebut, Denny bertanya apa yang harus ia lakukan. Si bos minyak kembali mengatakan jika dirinya menginginkan agar Denny membantai semua orang yang telah menghabisi anak sulungnya. Ternyata kala itu saat terjadi perang gerilya putra sulung si bos minyak harus tewas dihabisi oleh pasukan SAS. Padahal anak sulung si bos minyak hanyalah warga biasa dan tidak ikut campur dengan urusan perang. Si bos minyak telah mendapatkan informasi jika putra sulungnya dihabisi oleh 3 orang dari pasukan SAS. Si bos minyak meminta Denny agar menghabisi ketiga pasukan SAS itu, yang sekarang mereka sudah pensiun tentunya. Dan misi pertama Denny adalah menghabisi salah satu dari ketiga anggota SAS itu yang bernama Haris. Denny pun menyetujui misi dari si bos minyak. Namun sekarang Denny ingin bertemu dulu dengan Hunter yang sedang mereka sekap. Pada akhirnya Denny dibawa ke ruang Hunter. Setibanya di sana terlihat Hunter yang langsung memeluk Denny dikarenakan sudah lama tidak bertemu dengannya. Di sini Hunter meminta Denny agar pergi saja dan jangan pernah menuruti permintaan dari si bos minyak. Hunter juga sudah ikhlas jika dirinya harus tewas di tempat ini. Namun tentu saja Denny tidak akan membiarkan itu semua terjadi. Dengan cepat Denny meminta kepada salah satu penjaga agar mengambilkan minuman. Namun saat penjaga itu kembali, Denny langsung menghajar si penjaga. Ternyata saat ini Denny berencana untuk membawa kabur Hunter dari tempat tersebut. Karena Denny harus menghadapi para anak buah si bos minyak, dan inilah aksinya. Setelah cukup lama berperang, Denny dan Hunter memasuki sebuah ruangan. Tapi ketika membuka pintu, Denny dan Hunter langsung ditodong senjata oleh anak buah si bos minyak. Terlihat juga di sana ada anak bungsu si bos minyak yang bernama Amir sambil memberikan tepuk tangan kepada Denny.
Di sini Amir sangat salut terhadap keberanian Denny karena mencoba menyelamatkan Hunter di markasnya. Namun Amir menegaskan jika itu semua percuma karena di luar sana sudah ada ratusan anak buahnya yang sudah siap memberondongnya. Jadi sebaiknya Denny menuruti saja apa yang ayah Amir atau si bos minyak mau. Daripada Denny dan Hunter harus mati konyol di tempat ini. Pada akhirnya Denny meminta Hunter agar selalu menjaga dirinya karena mulai sekarang ia akan menjalankan misi dari si bos minyak. Keesokan harinya Denny pergi ke Inggris untuk mendatangi kedua rekannya yaitu Davis dan Meyer. Setibanya di sana Denny langsung mengatakan jika saat ini Denny sedang membutuhkan bantuan mereka berdua. Lalu Denny menjelaskan kalau sekarang Hunter sedang disekap oleh seorang bos minyak dari negara Oman. Jika Hunter ingin menyelamatkannya, maka Denny harus menghabisi 3 orang mantan anggota SAS. Bukan hanya itu, Denny juga akan mendapatkan imbalan sebesar 6 juta dolar. Dan Denny berjanji akan membagi rata semua uang tersebut jika Davis dan Meyer mau membantu Denny tentunya. Mendengar hal itu, Davis dan Meyer pun langsung ingin membantunya. Lalu Denny mengatakan jika misi pertama mereka adalah menghabisi salah satu dari ketiga targetnya yang bernama Haris. Haris adalah mantan anggota SAS yang sekarang telah pensiun dan tinggal di negara Oman. Setelah semuanya mengerti, mereka bertiga pun langsung bergegas ke Oman untuk memulai misinya yang pertama. Singkat cerita, Denny CS sampai di Oman dan mereka bertiga langsung memata-matai aktivitas Haris untuk melancarkan aksinya. Adegan berpindah kepada seorang pria yang bernama Spike yang saat itu sedang menghubungi seseorang. Diberitahu kalau Spike ini merupakan ketua dari mantan veteran SAS yang ditugaskan untuk melindungi semua veteran perang saat ini. Spike telah mendapatkan laporan dari informannya jika ada 3 mantan anggota SAS yang sedang diincar oleh para pembunuh bayaran dari Amerika. Hal tersebut, Spike langsung pergi untuk membicarakan hal ini dengan para anggotanya yang lain. Di sini Spike memberitahu jika 3 rekannya mereka akan diburu dan dibunuh oleh pemburu bayaran. Namun sayang sekali para anggota mereka malah meminta Spike untuk tidak usah menanggapi dulu masalah tersebut, apalagi belum ada bukti yang valid. Mendengar hal itu, Spike malah menjadi marah dan bergegas pergi karena sekarang ia akan bergerak sendirian. Di sisi lain memperlihatkan Denny CS yang sedang membeli beberapa peralatan kepada warga lokal. Di sini Denny berniat akan menghabisi Haris menggunakan sebuah pecahan keramik, agar nantinya para polisi menganggap jika Haris tewas akibat terbentur oleh keramik kamar mandi. Tak lama setelah itu terlihat keripan cahaya yang berasal dari atas bukit. Ternyata cahaya tersebut berasal dari si informan Spike yang sedang mencari bukti atas kejahatan Denny TS. Seketika Denny langsung menyadari hal tersebut dan segera mengejar si informan hingga terjadilah aksi kejar-kejaran. Namun sayangnya si informan berhasil kabur melalui lubang bawah tanah yang telah ia buat. Kemudian Denny CS memutuskan untuk kembali pada misinya, yaitu menghabisi Haris dengan cepat. Denny dan kedua temannya langsung pergi ke rumah Haris karena hari ini juga mereka akan menghabisinya sebelum semuanya terlambat. Tak lama setelah itu memperlihatkan Denny CS yang sudah berhasil menodong Haris dengan senjatanya. Sebelum dieksekusi, Denny membuat video pengakuan dahulu jika Haris telah benar menghabisi anak sulung si bos minyak Oman saat perang gerilya terjadi. Hal ini sengaja Denny lakukan karena si bos minyak menginginkan video pengakuan dulu. Sebelum Haris dihabisi dengan lantang, Haris menjawab iya. Karena hal tersebut dibayar dengan sangat mahal. Lalu Denny bertanya lagi siapakah dalang di balik semua itu. Haris menjawab jika Denny bisa mengetahui hal tersebut dari sebuah buku. Karena dalang dari semua itu adalah seorang penulis terkenal. Kemudian kelompok Denny langsung membawa Haris ke kamar mandi karena mereka akan menghabisi Haris dengan seolah-olah kepalanya terbentur oleh keramik bak mandi. Namun ketika akan memulai aksinya tiba-tiba ada suara pintu ketukan, yang mana ternyata itu adalah pacarnya Haris. Denny pun akan mengawasi pacarnya Haris dulu, dan jika wanita itu memaksa masuk, dengan terpaksa Denny juga akan menghabisinya. Namun beruntung pacar Haris segera pergi ketika mengetahui pintu rumah Haris sedang terkunci. Kemudian Denny kembali ke kamar mandi dan ia melihat Haris yang baru saja dihabisi oleh Meyer. Misi pertama pun dianggap telah selesai, sehingga Denny CS memutuskan untuk segera pergi dari sana. Keesokan harinya adegan berpindah ke Spike yang baru saja mendapat kabar jika satu veterannya, yaitu Haris, telah tewas di kamar mandi.
Spike pun sangat yakin jika ini semua bukanlah sebuah kecelakaan biasa, melainkan ulah dari para pembunuh bayaran yang sedang ia cari. Di sisi lain, memperlihatkan Davis, rekannya Denny, saat ini sedang mendatangi kediaman si informan Spike yang kemarin sempat memata-matainya. Ketika si informan lengah, dengan cepat David langsung menghabisinya dengan cara ini. Setelah itu, Davis mengambil beberapa dokumen penting dari rumah si informan tersebut. Dan kemudian terlihat Davis yang sudah bersama Denny dan Meyer. Di sini Davis mengatakan jika si informan telah ia bereskan. Mendengar hal tersebut tentunya Denny sangat senang, karena sekarang tidak ada lagi yang akan memata-matai mereka. Di waktu yang sama, Denny mendapatkan target keduanya dari si bos minyak. Targetnya itu adalah mantan anggota SAS juga yang bernama Samsul. Dan si bos minyak langsung memberikan alamat detailnya dengan sangat cepat. Denny CS langsung mendatangi Samsul untuk memata-matai aktivitasnya terlebih dahulu. Di sini Denny melihat jika Samsul sering kali bolak-balik ke rumah sakit untuk menjenguk istrinya. Karena ia berniat akan menghabisi Samsul dengan cara meracuninya. Namun sayang sekali Denny harus kepergok oleh Spike, hingga Denny pun langsung kabur menggunakan mobil. Setelah kejar-kejaran cukup lama, Denny pun akhirnya masuk ke sebuah gudang kosong. Dan di sini terjadilah baku hantam di antara mereka berdua. Lihat mereka sama-sama kuat, namun berakhirnya Denny berhasil membuat Spike tidak berdaya dengan cara memukul totongnya itu. Akan tetapi Denny memilih untuk tidak menghabisi Spike, karena Spike bukanlah bagian dari targetnya. Setelah itu Denny mendatangi Davis dan Meyer untuk membahas bagaimana cara menghabisi target kedua, yaitu si Samsul. Saat ini Samsul sudah tidak ada di rumah sakit karena sekarang Samsul harus memimpin pelatihan kelompok SAS yang mana masih aktif. Satu-satunya cara adalah masuk ke markas SAS. Lalu mereka akan meracuni Samsul di dalam markas SAS. Pada akhirnya Denny, Davis, dan Meyer sepakat hingga dengan cepat mereka langsung pergi ke markas SAS. Setibanya di sana, Denny langsung masuk menjadi anggotanya, lalu menyamar menjadi anggota SAS yang akan mengikuti pelatihan. Sedangkan Davis dan Meyer diperintahkan untuk mengawasinya dari jarak jauh dan mengalihkan perhatian jika terjadi sesuatu. Beberapa menit kemudian, Denny yang berhasil menyamar lalu menaburkan racun di dalam kopinya Samsul. Setelah itu, Denny mengikuti pelatihan yang dipimpin oleh Samsul sendiri dengan berjalan di tengah hujan bersalju. Salju itu membuat semua pandangan orang terganggu sehingga Samsul berjalan sendirian. Tak lama efek racun dari kopinya mulai bereaksi hingga Samsul langsung terjatuh dengan cepat. Denny mendatangi Samsul dan tidak lupa merekamnya. Di sini Denny meminta Samsul agar mengakui jika ia memang terlibat dalam pembunuhan putra sulung si bos minyak. Samsul yang sudah tidak berdaya akhirnya mengakui itu semua. Lalu kemudian rekaman tersebut langsung Denny kirim kepada si bos minyak, sehingga ia sangat puas melihat kinerja Denny yang begitu hebat. Di sisi lain memperlihatkan Spike yang baru mendapat kabar tentang kematian Samsul. Spike tentu semakin tambah murka. Dia berjanji akan segera menangkap Denny beserta rekan-rekannya. Adegan kembali ke Denny yang sedang bertemu dengan agennya. Di sini si agen memberikan data target. Si agen mengatakan jika si bos minyak sedang sakit sehingga ia ditugaskan oleh si bos minyak untuk memberikan data ini kepada Denny. Ternyata target Denny berikutnya adalah seorang mantan anggota SAS yang bernama Simon. Jika Denny berhasil menghabisi Simon dan mengirim buktinya, maka misi Denny telah selesai. Si bos minyak juga berjanji akan langsung melepas Hunter sahabat Denny dan juga memberikan uang 6 juta dolar yang telah dijanjikan. Keesokan harinya, terlihat Denny yang sedang menghubungi seorang wanita. Ternyata wanita itu bernama Lauren yang merupakan kekasih Denny. Di sini Lauren menanyakan kapan Denny pulang ke Australia, karena ia sudah sangat rindu kepada Denny tentunya. Denny berjanji jika sebentar lagi dirinya akan segera pulang. Setelah itu Denny langsung bertemu dengan Davis dan Meyer, yaitu untuk memulai mengawasi Simon si target terakhir mereka. Lalu ketika mereka mengintainya, Denny CS melihat Simon sedang baku hantam dengan para pegundal yang diparkir sembarangan di depan rumah. Kemudian Denny juga melihat Spike yang tiba-tiba datang, lalu memisahkan Simon. Dirasa situasi belum kondusif dan Denny memutuskan untuk pulang ke markas mereka. Setibanya di markas, Denny langsung mengatur strategi untuk menghabisi Simon dengan membuatnya seolah-olah koid akibat kecelakaan mobil.
Setelah itu Denny CS langsung beli satu mobil truk dan mereka modif sedemikian rupa. Nantinya truk itu akan digunakan untuk menabrak mobil Simon dan memastikan Simon akan langsung tewas di tempat. Dan Denny juga menyewa satu orang sopir untuk mengawasi mobil Simon dari jarak dekat bersama Meyer. Keesokan harinya Denny CS pun memulai aksinya. Davis bertugas untuk melihat situasi dari jarak jauh, sedangkan Meyer dan si sopir akan membuntuti mobil Simon dari jarak dekat. Sementara Denny sendiri akan mengendarai truk tersebut. Hingga inilah aksi Alhasil Simon pun berhasil dihabisi dalam kejadian tersebut. Namun sayangnya ada salah satu anggota SAS yang mengetahuinya dan akhirnya memutuskan untuk mengejar satu anggota SAS itu, hingga terjadilah aksi kejar-kejaran. Kejar-kejaran tersebut berhenti di semua dermaga dan Meyer langsung menodongkan pistol kepada anggota SAS itu. Namun si anggota malah melawan dan balik mencekik Meyer. Si sopir yang melihat kejadian tersebut, ia pun berniat menembak si anggota dari belakang. Tapi sayangnya peluru malah tembus sampai mengenai kepala Meyer. Alhasil si anggota SAS dan Meyer pun harus mati secara bersamaan. Setelah itu si sopir melaporkan semua kejadian barusan kepada Denny. Dan terlihat Denny yang sangat marah karena satu rekannya telah gugur. Adegan berpindah kepada Spike yang baru saja mendengar kabar tentang tewasnya Simon. Di sini Spike benar-benar sangat marah karena ia telah kehilangan banyak anggotanya dengan cepat. Spike langsung meminta bantuan kepada anggota SAS yang masih aktif untuk memburu Denny. Tak butuh waktu lama, dua anggota SAS berhasil menggerebek Davis yang sedang beranu-anu berenak-enak di sebuah hotel. Kemudian mereka segera membawa Davis untuk diserahkan kepada Spike. Namun di sini Davis mencoba untuk kabur dan berlari ke tengah jalan. Hingga inilah yang terjadi. Pada akhirnya Davis harus koit dengan sangat mengenaskan. Kemudian dua orang itu menyerahkan jasad Davis kepada Spike. Mereka juga memberikan sebuah nomor yang tersimpan di jaket Davis. Setelah itu Spike memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Tapi setibanya di rumah, Spike langsung ditodong oleh Denny. Di sini Denny mengingatkan sekali lagi kepada Spike agar tidak ikut campur dalam urusannya. Jika Spike muncul lagi, maka Denny tidak akan segan-segan untuk menghabisi Spike. Keesokan harinya terlihat Denny yang kembali ke negara Oman untuk mendatangi si bos minyak. Di sini Denny meminta si bos minyak agar melepaskan Hunter dan memberikannya 6 juta dolar. Karena sekarang semua misinya telah selesai. Si bos minyak pun sangat puas dengan kinerja Denny. Dan tentunya ia akan menepati semua janjinya. Kemudian si bos minyak melepaskan Hunter dan ia akan mentransfer uang 6 juta dolarnya. Setelah memastikan jika ketiga targetnya telah benar-benar tewas. Pada akhirnya Denny pun berhasil menyelamatkan Hunter, kemudian mereka segera pergi dari sana. Di hari selanjutnya memperlihatkan Denny yang baru saja tiba di Australia, dan ia langsung bertemu dengan Lauren sang kekasih. Di sini Denny berjanji jika dirinya tidak akan pernah meninggalkan Lauren kembali, karena semua pekerjaannya telah usai. Di malam harinya tiba-tiba Denny dihubungi oleh Amir, anak bungsu si bos minyak. Amir mengatakan jika Denny harus menghabisi satu orang lagi, yaitu dalang dibalik orang-orang yang telah menghabisi anak sulung si bos minyak. Jika Denny menolak, maka Amir tidak akan segan-segan menghabisi Lauren kekasih Denny. Sebagai ancaman, pertama Amir telah menyimpan satu peluru di pinggir Lauren. Dengan sigap Denny langsung mendatangi Lauren yang sedang tertidur. Benar saja di pinggirnya ada satu peluru sesuai dengan apa yang dikatakan Amir. Malam itu juga Denny langsung membawa Lauren ke Paris untuk dititipkan kepada Hunter. Setibanya di sana Denny meminta agar Hunter menjaga Lauren, karena sekarang dirinya akan kembali lagi menjalankan satu misi dari si bos minyak. Singkat cerita, kini Denny sudah berada di London untuk bertemu dulu dengan Amir di sebuah hotel sebelum menjalankan misinya. Sampainya di hotel, Denny langsung mengejar beberapa anak buah Amir yang hendak memeriksanya. Kemudian Denny bertemu dengan Amir, dan Amir langsung menjelaskan jika target Denny kali ini adalah seorang penulis yang bernama Reynolds. Reynolds sendiri merupakan dalang di balik pembunuhan kakaknya Amir atau anak sulung si bos minyak. Jika Denny berhasil menghabisi Reynolds, maka Amir berjanji tidak akan pernah mengganggu lagi Denny dan akan mentransfer uang 6 juta dolarnya. Setelah itu Denny bergegas pergi untuk mendatangi Reynolds, si target terakhir. Di sisi lain memperlihatkan Spike yang sedang meeting dengan para anggota SAS yang masih aktif. Di
Di sini Spike meminta mereka semua agar menangkap Danny, yang kemungkinan sekarang sedang mengincar Reynolds, si penulis. Spike sendiri mengetahui jika Reynolds adalah target terakhir dari Danny, karena Spike tahu jika Reynolds adalah dalang di balik pembunuhan anak sulung si bos minyak. Spike akan melindungi Reynolds karena bagaimanapun juga Reynolds adalah mantan anggota SAS. Kemudian Spike dan para anggotanya langsung membawa Reynolds ke gedung perlindungan. Spike juga memasang bom jebakan di pintu sebagai antisipasi jika Danny benar-benar datang ke gedung tersebut. Tak lama datang seorang pria yang menggunakan helm, dan Spike menyadari jika itu adalah Danny. Spike pun membiarkan Danny membuka pintu hingga terjadilah ledakan. Ternyata orang tersebut bukanlah Danny, melainkan Dan yang tak sengaja menembak Meyer. Danny sendiri rupanya berhasil masuk dari pintu lain, hingga ia sampai ke ruangan Reynolds, si target terakhirnya. Lalu tanpa basa-basi, Danny langsung menghabisi Reynolds dengan cara menembaknya. Kemudian Danny kabur melalui jendela. Spike yang baru menyadari jika Danny telah berhasil menghabisi Reynolds. Ia pun langsung mengerahkan semua anggotanya untuk mengejar Danny. Hingga terjadilah aksi kejar-kejaran. Pada akhirnya Danny berhasil dikepung hingga ia pun harus tertangkap. Kemudian Danny diinterogasi oleh Spike. Bahkan Spike berencana akan menghabisi Danny. Namun tiba-tiba ada satu anggota SAS yang berkhianat, lalu menodong Spike dan juga Danny. Ternyata orang itu menginginkan uang 6 juta dolar dari si bos minyak yang ia sangka telah berada di rekening Danny. Meskipun dalam kondisi terikat, lalu kabur dengan cara melompat dari jendela. Keesokan harinya memperlihatkan Spike yang datang ke negara Oman untuk menemui si bos minyak. Tanpa banyak bacot, Spike langsung menghabisi si bos minyak di hadapan Amir, anak bungsunya. Spike melakukan hal tersebut sebagai balasan untuk keempat rekannya yang telah dihabisi oleh Danny. Melihat hal tersebut, Amir malah bahagia. Karena mulai sekarang semua warisan si bos minyak akan jatuh kepada dirinya. Dan Amir juga memberikan hadiah 6 juta dolar kepada Spike karena telah menghabisi sang ayah. Yang padahal kita tahu jika uang tersebut seharusnya untuk Danny. Dengan santai Spike bergegas pulang sambil membawa satu koper uangnya. Namun tanpa Spike sadari, rupanya sedari tadi ia telah diawasi oleh Danny dan juga Hunter. Kemudian Danny langsung mengejar Spike di tengah perjalanan. Danny berhasil memberondong mobil Spike dengan tembakan hingga membuatnya berhenti. Kemudian Danny menodongkan Spike lalu memintanya agar menyerahkan uang tersebut. Karena memang seharusnya itu adalah milik Danny. Namun Hunter yang tidak tergila-gila dengan uang, ia pun menyisakan sebagian uang tersebut untuk Spike. Dengan begitu, maka sekarang mereka berdamai dan berjanji tidak akan pernah mengganggu urusan Danny dan Hunter lagi. Dan kemudian mereka berpisah beberapa hari. Setelah itu memperlihatkan Danny yang menjemput Lauren sang kekasih. Sekarang Danny berjanji jika ia tidak akan pernah meninggalkan Lauren lagi dan akan hidup selamanya dengan Lauren. Kemudian film pun tamat. Well dan see you di alur cerita berikutnya.